Hai semua, pemirsa IRP Project. Nah, hari ini kita bersama seorang narasumber. Dia adalah Pak Komang Sudiana dari SD Satu Bumi dan Pasar. Satu Bumi Denpasar. Nah, di belakang kita ini kebetulan kita sedang ada kegiatan guru penggerak, pendamping guru penggerak. Beri salam ya semua. Oke. Nah, teman-teman, Pak Komang ini beliau kemarin terlibat dalam kegiatan Excellent in Action Project. Nah, kegiatan apa itu? Kita dengarkan langsung ya. Oke. Pak Mang, beberapa waktu lalu itu kan di FB terutama saya lihat ada kegiatan Excellent in Action Project. Apa itu Pak Mang? Jadi Excellent in Action Project ini adalah sebuah project yang dibuat oleh anak-anak kelas 9 SMP Satu Bumi atau One Earth School, di mana mereka membuat project berdasarkan minat dan bakat mereka, potensi yang mereka miliki, sehingga mereka membuat dan mengkombinasikan project itu dengan juga karakter yang mereka miliki. Maksud saya adalah karakter tersebut adalah nilai-nilai kemanusiaan yang telah diajarkan di sekolah, kemudian diaplikasikan melalui proyek tersebut, sehingga nantinya proyek itu berdampak pada perkembangan pribadi mereka dan juga berdampak pada potensi mereka, sehingga nanti setelah tamat SMP mereka paham kemana akan pergi, dan dari potensi yang mereka pahami mereka bisa memilih jurusan ke SMA nanti. Seperti itu. Oke. Nah, pada dasarnya Excellent Project ini adalah potensi. Ya. Nah, dari sekian murid Pak Mang di sekolah, potensi-potensi apa yang bisa dipetakan? Baik. Dari sebenarnya murid saya tidak terlalu banyak, ada 10 siswa di SMP kelas 9, mereka adalah angkatan kedua di SMP. Jadi pertama saya sudah memahami mereka dari kelas 7 dan mengikuti perkembangan mereka. Jadi pemetaan kemampuan siswa itu sudah dilakukan di awal dari mereka kelas 7. Sehingga saat kelas 9 mereka sudah tahu proyek apa yang akan mereka lakukan. Nah, dari beberapa proyek yang ada, saya bisa klasifikasikan pertama melalui seni, ada yang membuat sebuah lagu, composing, video juga, dan juga membuat sebuah musik arrangement. Mereka bikin lagunya sendiri karena mereka memiliki potensi di bidang itu. Yang kedua ada di bidang kuliner. Ya, kuliner mereka membuat sebuah resep makanan sehat, di mana mengajak orang-orang untuk peduli terhadap kesehatan mereka saat masa pandemi. Yang ketiga adalah bagaimana mereka paham tentang berbisnis kulineri. Ya, mereka membuat sebuah project di mana mereka membantu orang tua di masa pandemi ini untuk meningkatkan ekonomi mereka. Jadi mereka bikin project dari makanan sehat dan dijual secara online di Instagram. Ya. Ada juga project membuat sebuah video mengenai kesehatan mental di masa pandemi. Ada juga buat video tentang pentingnya pendidikan karakter. Dan terakhir ada juga buat buku. Ada buat cerita anak dan juga ada buat komik untuk anak-anak. Di masa pandemi temanya adalah tentang new normal. Bagaimana kita bisa hidup secara harmonis, secara damai, penuh cinta kasih di masa new normal. Oke. Nah, Ya. dari sekian banyak proyek itu Pak Mang, mereka itu kerjanya individu atau by team? Oke. Ini karena masa pandemi, mereka kerjanya pertama adalah individu dulu, yang terakhir baru mereka kolaborasi untuk mempresentasikan proyeknya. Nah, jadi proyeknya itu berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Pertama, kita mengadakan meeting dulu bersama anak karena ini via daring, dari Zoom. Jadi kita berdiskusi pada anak-anak. Nanti mereka bikin proposal dulu, Pak. Proposalnya adalah apa tujuan proyek mereka, mengapa bikin proyek ini, apa potensi yang mereka miliki. Mereka juga harus menganalisis SWOT, apa kelemahan mereka, apa kekurangan mereka, apa akan kendala yang mereka hadapi, dan terakhir apa dampak proyek ini terhadap lingkungan mereka sendiri. Nah, setelah mereka bikin proposal, mereka akan mempresentasikan itu bersama guru mentor-mentornya. Setelah mereka sudah di ACC, diterima proposalnya, baru nanti guru mentor yang akan mendampingi mereka selama kemudian proyek. Nah, berarti peran guru di sini artinya gini. Apakah guru terlalu dominan memberikan sebuah catatan-catatan atau ide-ide itu muncul dari mereka sendiri? Ide itu muncul dari mereka sendiri berdasarkan proposal yang mereka buat. Jadi guru hanya sebagai memfasilitator. Jadi proyek yang mereka miliki, mereka punya ide bikin ini, guru hanya memberikan masukan. Apa yang bisa diperbaiki dari proyek yang sudah ada, atau mereka yang sudah rencanakan, apa yang perlu dikurangi, atau apa yang perlu ditambahkan. Gitu. Oke. Nah, Pak Mang, Ya. proyek
Excellent in Action Project ini yang sudah kali keberapa dilakukan di sekolah? Ini adalah kali ketiga. Ya. Oke. Yang pertama sebelum masa pandemi itu angkatan sebelumnya waktu kelas 8, kemudian tahun lalu angkatan pertama lulus. Jadi mereka bikin ini sekarang tahun ketiga. Nah, Pak Mang, ini kan kondisi sekolah di One Heart itu kan Ya. tentu berbeda dengan kondisi sekolah yang lainnya. Hmm. Kira-kira apakah program Excellent in Action Project ini bisa diadopsi atau diadaptasi oleh sekolah-sekolah lain? Atau boleh enggak gitu? Boleh banget. Kenapa? Karena tujuannya adalah bagaimana kegiatan proyek ini bisa berdampak pada murid dan bisa mengajak murid untuk peduli terhadap lingkungannya sendiri. Nah, kalau dengan jumlah siswa yang banyak, otomatis kita bisa menggunakannya secara kelompok. Jadi setiap kelas kita bagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan minatnya mereka. Jadi yang perlu dilakukan adalah pemetaan minat dan kondisi siswa bagaimana, setelah itu baru mereka bikin kelompok berdasarkan proyek yang ingin mereka buat. Jadi project based learning berdasarkan kelompok. Oke, berarti kata kuncinya adalah bagaimana memetakan, kemudian bagaimana mereka dari pemetaan tersebut sesuai dengan minat bakat dan membuat proyek. Ya, Nah, betul. adalah Pak Mang bisa berikan sebuah konklusi Ya. kepada kita semua Ah, agar apa yang Pak Komang lakukan ini, Excellent in Action Project ini bisa diadaptasi dan bisa dikembangkan lebih baik lagi. Oke, silakan Pak Mang. Oke. Pertama, kenapa namanya Excellent in Action Project? Nah, Excellent Action adalah bagaimana seorang siswa bisa bertindak dengan tepat, sesuai excellent, sesuai dengan potensi mereka, sesuai dengan lingkungan mereka. Jadi, kenapa proyek ini harus dilakukan atau bisa dilakukan? Karena setiap anak itu unik, setiap anak itu punya potensi, sehingga dimanapun ia sekolah, dimanapun ia berada, dia berhak untuk mengembangkan potensinya. Sehingga guru bisa memfasilitasi mereka untuk mengakomodir keunikan-unikan siswa dan potensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Dan jangan lupa menyisipkan nilai-nilai karakter pada setiap proyek. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan oleh Stanley, Iya, Stanley. ya, bahwa kesuksesan itu bukan faktor utama kesuksesan bukan IQ, tapi adalah karakter, kejujuran, integritas, Disiplin, ya. disiplin, oke, dan lain-lain. Oke, itu tadi teman-teman project Excellent in Action Project di SD One Heart, Ya, SMP One Earth. Earth. Ya. Ya, oke, itu tadi teman-teman di RV Project. Jangan lupa untuk tetap selalu berikan feedback agar channel ini lebih baik lagi. Bye bye. Hai Bye, semua. terima kasih. Dadah. See you. Luar biasa.